musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us.
besar atas hidup kami, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik, persembahan hidup kami hanya bagi-Mu, Yesus.
Tuhan kepada semua kita. Shalom, shalom, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Saya ingin menyambut setiap kita yang boleh datang ke tempat ini, ya baik secara onsite maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah kita semua dimanapun kita berada, kita boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan atas kita. Yang setuju katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Iya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya khususnya buat kita yang mengikuti ibadah secara online, mari saya dorong ya untuk minggu-minggu depan kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah secara onsite bersama-sama dengan kita di tempat ini. Karena kita tahu di dalam ada persekutuan ya, tatap muka antara orang percaya. Di situ ada kekuatan Tuhan yang berbeda daripada kita hanya melihat mengikuti ibadah dari rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan untuk setiap kita yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini maupun secara online, firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita, saya beri judul hari ini adalah mata dan hati Tuhan atas kita. Boleh katakan sama-sama kalimat ini 1, 2, 3. Mata dan hati Tuhan atas kita. Terima kasih untuk 100 orang yang sudah berbicara bersama-sama dengan saya. Boleh dengan 200 orang kita mengatakan kalimat ini sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Mata dan hati Tuhan atas kita. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai mata dan hati Tuhan atas kita, kita akan membahas dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-12 sampai dengan 22. Tetapi saya ingin untuk mengawalinya, kita hanya membaca dari ayat yang ke-16 saja. Dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Siapa yang rindu bahwa mata Tuhan dan hati Tuhan ada atas kita sepanjang masa? Boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh lambai-lambaikan tangan kita. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai tema mata dan hati Tuhan atas kita ini ya, mengingatkan saya begitu ya bahwa tanggal 20 Februari kemarin begitu ya, kami mengucap syukur karena boleh merayakan wedding anniversary begitu ya. Dan baru tahu juga setelah itu ternyata ya Uncle Johan anti Bella gitu ya, ternyata sama persis Bapak Ibu Saudara-saudari, tanggal 20 Februari juga wedding anniversary-nya gitu ya. Ya, mungkin bisa double date lah ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi apa yang menarik begitu ya? Salah satu yang menarik dari pada waktu kami merayakan wedding anniversary itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook begitu ya, baik itu di WhatsApp, banyak yang ngasih ucapan-ucapan selamat gitu ya. Selamat ya wedding anniversary ya gitu kan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan apa yang menarik buat saya adalah karena ternyata ada salah satu dan ternyata cukup banyak juga orang-orang yang mungkin selama ini sudah lama begitu ya nggak ketemu, sudah lama beda kota, beda dunianya sudah berbeda begitu ya. Nah itu masih ingat loh gitu ya, ngasih ucapan selamat loh kayak gitu. Dan bahkan salah satu yang juga berkesan bagi saya adalah ketika saya studi di STTI Surabaya, itu sudah katakanlah mungkin angkatan-angkatan yang sudah 10-12 tahun yang lalu begitu ya, kita sudah berpisah sudah lama, ternyata tiba-tiba mereka masih kasih selamat begitu ya, happy wedding anniversary. Bahkan ada yang WA saya bukan di grup tapi di Japri begitu ya, bahkan ada yang telepon secara khusus gitu ya, ditelepon sampai ada bilang nanti ya kalau dari Surabaya bisa ketemu kalau pas kami ke Malang gitu ya, lama gak ketemu gitu. Bapak Ibu Saudara-saudari, diingat oleh orang-orang sekitar kita saja itu sangat menyenangkan. Yang setuju katakan yes ya.
diingat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, itu saja sangat menyenangkan. Bayangkan kalau mata dan hati Tuhan sendiri yang mengingat kita, yang ada atas kita. Bukankah itu jauh amat sangat indah buat setiap kita? Yang setuju katakan yes? Yes. Nah, tapi pertanyaannya adalah mungkin sebagian dari kita ada yang merasa, benar gak sih bahwa mata dan hati Tuhan itu memang ada atas aku, ada atas hidupku, ada atas keluargaku? Benar gak sih mata dan hati Tuhan itu memang mau menyertai aku? Bagaimana sih seharusnya kita merespons dari mata dan hati Tuhan ada atas kita ini? Bagaimana sih seharusnya agar kita ini bisa memiliki sebuah privilege begitu ya, bahwa mata dan hati Tuhan ini ada atas kita? Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bagian dari firman Tuhan. Dari 2 Tawari 7 ayat 12 sampai dengan 22 ini, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita agar kita bisa terus menikmati yang namanya mata dan hati Tuhan selalu ada atas kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya ingin bagikan kepada kita adalah kita perlu membangun kehidupan doa kita. Boleh katakan sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Bangun. Boleh dengan lebih keras, 1, 2, 3. Ya, bangun kehidupan doa kita ya. Nah, mari kita akan lihat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bahwa ternyata memang firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo kita bangun kehidupan doa kita. Dan disitulah kita akan menikmati yang namanya mata dan hati Tuhan itu ada atas kita. Di dalam ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara-saudari, situ dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat ya, di sini Tuhan yang aktif, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dan terjadinya kapan? Terjadinya pada malam hari. Apa yang bisa kita ingat mengenai malam hari itu? Itulah malam di saat kita sudah lelah, selesai bekerja sepanjang hari, merebahkan diri, beristirahat gitu ya. Bukan itu. Tetapi malam hari yang terjadi pada Salomo, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingat, di dalam awal-awal kitab Tawarikh ini, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari, bertanya, Salomo, apa yang mau kamu minta dari aku? Lalu Salomo berkata, Tuhan, aku gak bisa yang namanya ini memerintah atas bangsa yang besar ini, bangsa Israel ini. Berikanlah aku hikmat, berikanlah aku kebijaksanaan, supaya aku bisa mengatur dengan bijak bangsa yang besar ini. Dan Tuhan kabulkan itu. Dan ternyata itu malam yang pertama, dan ini adalah kali yang kedua. Malam kali yang kedua, di malam itu Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Salomo. Artinya, ada sesuatu yang penting yang mau Tuhan sampaikan. Nah, apa yang mau Tuhan sampaikan itu? Menarik, Tuhan langsung membuka dengan kalimat, telah ku dengar doa. Dan buktinya apa? Tuhan berkata, telah kupilih tempat ini sebagai rumah persembahan. Jadi kalau namanya bait suci itu yang dibangun oleh Salomo itu bisa diterima oleh Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan, itu karena satu, karena Salomo sudah berdoa dan Tuhan mengatakan dia adalah Tuhan yang mendengar doa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo kita sadar satu kenyataan yang krusial ini, bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa kita. Setuju katakan amin? Amin. Mungkin kita bisa melihat kepada kehidupan kita, mungkin ternyata kalau kita bisa studi di tempat sekarang kita studi, itu karena hasil Tuhan mendengar doa kita. Kalau kita bisa bekerja di tempat kerja kita sekarang ini, itu karena Tuhan mendengar doa kita. Kalau kita bisa menikah dengan pasangan kita ini,
Dan sekarang ini itu juga karena Tuhan telah mendengar doa kita. Dan kalau kita bisa ada di situasi kondisi kita hari ini, itu karena Tuhan telah mendengar doa kita. Nah, ketika kita melihat kenyataan bahwa Tuhan telah mendengar doa kita, so itu kenapa gak kita bangun kehidupan doa kita? Ayo kita bangun. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau bertanya, apa sih dahsyatnya yang namanya kehidupan doa ini? Dahsyatnya apa? Ya Tuhan bahkan menekankan lebih lanjut. Dia bukan hanya sudah mendengar doa Salomo sehingga Tuhan memilih tempat ini, tapi lebih lanjut Tuhan berkata, ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ya, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bapak Ibu Saudara, ini belum tentu terjadi, tetapi Tuhan sudah kasih jaga-jaga, ada amunisinya. Kalau sampai itu terjadi, ya, kalau sampai tiba-tiba tidak ada hujan di langit, kalau sampai tiba-tiba ada belalang itu memakan habis hasil bumi, kalau sampai namanya penyakit sampar datang di antara umat Tuhan, dan semuanya ini khususnya apalagi diakibatkan karena dosa, kalau semuanya terjadi, sudah Tuhan kasih senjata perangnya dulu. Senjata perangnya apa? Senjata kemenangannya apa? Ayat ke-15 dikatakan oleh Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Memang umat Israel sudah umat Tuhan, dipilih dengan nama Tuhan. Di dalam umat Israel ada nama Tuhan di situ. Tetapi Tuhan mengatakan, ketika semua malapetaka bisa terjadi di dalam hidupmu bangsa Israel, yang perlu kau bangun bukan sekedar aktivitas doa, bukan sekedar aktivitas doa, tetapi kehidupan doa. Apa maksudnya? Kalau aktivitas doa artinya hanya kita cuma masuk kamar, kita berlutut, kita berdoa, selesai. Tapi bukan aktivitas doa yang Tuhan minta, tapi kehidupan doa. Yang artinya apa? Ada bagaimana bagian elemen dari kita mau merendahkan diri kita, lalu kita mau berdoa, kita lalu mau mencari wajah Tuhan, bahkan kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kehidupan doa inilah yang Tuhan nantikan, dan kehidupan doa inilah yang Tuhan berikan sebagai senjata kemenangan bagi umat Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berkata, oh ya, aku umat ketebusan Tuhan, aku adalah umat yang sudah ditebus darah Yesus. Siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus darah Yesus? Boleh lambaikan tangan kita, boleh lambaikan tangan kita. Kita semua adalah umat Tuhan yang sudah ditebus darah Kristus Yesus. Tetapi Tuhan berkata, ayo umatku, kamu memang sudah kutebus, tetapi ingat, bangun kehidupan doamu. Yang artinya ayo rendahkan dirimu, ayo berdoa, ayo cari wajahku, ayo berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Disitulah ini senjata perang, senjata kemenangan kita. Karena ketika mungkin yang namanya hujan tidak turun, yang namanya ada sakit penyakit datang, adanya musim kekeringan sehingga tidak ada makanan, kesulitan tiba, semuanya bisa diatasi dengan doa. Dan Tuhan berkata, ketika semuanya dikerjakan, Tuhan akan mendengar dari surga. Bisa kita bayangkan? Dari surga, dari surga Tuhan dengar doa kita. Dan yang Dia lakukan adalah Dia mengampuni dosa kita. Dia bereskan di kayu salib, Dia sudah membereskan dosa kita.
Tetapi dalam setiap hari ketika kita seringkali mengecewakan Tuhan, ketika seringkali kita gagal dalam hidup kita, seringkali kita jatuh di dalam kehidupan kita ini, Tuhan mau mengampuni dosa kita, dan bahkan Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sore-sore yang meriah bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengampuni dosa kita dan Tuhan sanggup memulihkan kita. Setuju, katakan amin. 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 Bahkan kemudian ini ditegaskan sekali lagi di ayat yang ke-15 dan 16. Di situ dikatakan sekarang, ini menarik ya, menarik kenapa? Dikatakan di ayat 15 dan 16, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Diulangi lagi ya, penekanan tentang doa itu diulangi lagi, ditekankan lagi. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang diulangi lagi, telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Lihat perubahan ayat 15 dan ayat yang ke-16 ini. Di ayat yang ke-15 Tuhan membuka dengan sekarang mataku dan telingaku mendengar doa. Tetapi di ayat yang ke-16 berubah, dan mata dan telinga. Sekarang Tuhan mengatakan mataku dan hatiku ada di situ. Dan semuanya bisa terjadi hanya karena apa? Karena doa. Karena doa. Bapak Ibu saudara, Tuhan bawa perasaan ya, baper begitu ya ternyata ya. Tuhan sampai bawa perasaan ketika umatnya itu mau datang dalam doa kepada Tuhan. So itu kenapa yuk kita nggak datang kepada Tuhan membangun kehidupan doa kita. Karena kita tahu ketika kita membangun kehidupan doa kita, mata dan telinga Tuhan itu ada atas kita. Tetapi bahkan lebih daripada itu, mata dan hati Tuhan ada atas kita. Yang mau mata dan hati Tuhan ada atas kita, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Amin ya. Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu ayo bangun kehidupan doa kita. Saya terkesan begitu ya ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam minggu ini saya itu bertemu dengan salah satu anggota keluarga kami. Itu ada yang pada waktu Imlek kemarin mengalami kecelakaan begitu ya, karena nyetir mobil tiba-tiba ditabrak dari depannya, dan tiba-tiba itu mobil sampai hancur, mesin bagian kap depannya sampai airbagnya keluar semua begitu, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan anaknya itu sampai harus mengalami sobek di sebelah sini ya, kan terkena pecahan kacamatanya, kacamata pecah terus masuk di bagian mata di bawahnya sampai di atasnya sini begitu. Singkat cerita, kemudian akhirnya mereka itu harus dijahit, dibius total, dioperasi, dijahit begitu ya. Di sininya itu ada 9 yang di bawah, di atasnya itu ada 6 jahitan begitu ya. Nah, kemudian singkat cerita adalah akhirnya sudah dijahit, dibius, mereka sudah pulang, dan kemudian mereka setelah itu harus kembali lagi ke rumah sakit untuk dicabut ini yang namanya jahitannya begitu ya. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka kembali dan lalu kemudian dilepas jahitan itu ternyata yang di sini ketika 9 jahitan dilepas tidak ada masalah apa-apa. Begitu 6 ini yang mau dilepas itu teriak-teriak kesakitan setengah mati gitu ya. Anaknya itu teriak-teriak kesakitan setengah mati. Nah, lalu dokter berkata bahwa ternyata itu semua karena apa? Karena memang ini di bagian di area yang sensitif, dan untuk ini dilepas dan tidak sakit, amannya bagaimana? Bius total lagi. Waduh, bius total lagi. Tapi masalahnya kali ini bius total yang kedua, dan diberi penjelasan bius total itu ada resiko-resikonya, seperti otaknya jadi gampang pelupa, dan ada resiko-resiko lain yang mengikuti lah, efek-efek samping dari bius total lagi. Bingung bagaimana, begitu orang tuanya bingung, sampai kemudian akhirnya berusaha menanyakan ke rumah sakit yang lain bagaimana dokter
yang lain bagaimana ya, konsultasi ya, bagaimana tetap dikatakan disarankan bius total begitu ya, supaya dilepas. Karena apa? Karena kalau sampai ini itu dicabut, dilepas yang jahitan 6 jahitan di sini dan anaknya teriak lalu goyang, itu guntingnya sangat tajam, itu salah ini kegeser sedikit aja langsung kena kornea mata gitu ya, kan bahaya sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang disaksikan mama dari anak ini? Dia hanya berkata gini, aku terus pokoknya sembahyang Tuhan, ya apa ini Tuhan, gak ngerti Tuhan, gimana caranya ini Tuhan, anakku ini kasihan Tuhan, pokoknya sembahyang, sampai dia tuh berkata, aku didoa sama Tuhan, aku dibilang Tuhan, anak ini anak yang apik Tuhan, anak ini anak yang apik, anak ini anak yang bagus Tuhan, ya tolong gitu ya, jangan sampai anak ini kenapa Tuhan, tolonglah Tuhan, jangan kayak gitu ya, dalam bahasa sehari-harinya gitu ya, tolonglah Tuhan begitu ya, supaya ini anakku ini bagaimana gitu. Terus disembahyangi, anaknya sampai bilang, sudahlah ma, bius total. Mamanya bilang, sudah gini loh, pokoknya kali ini kalau sampai kamu bener-bener gak tahan, baru kita bius total. Kita tetap coba, saudara-saudaranya yang sudah bilang, ayo bius total aja, udahlah, daripada nanti kena kornea mata gitu. Tapi mamanya bilang, kita doa, kita minta tolong Tuhan yang tolong ya, jangan sampai bius total begitu kalau bisa. Dibawa ke rumah sakit begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kemudian anak itu cuma sampai nyender gitu ke mamanya begitu ya, lalu mau ke toilet lah, mau apa ya, saking berenangnya ya, kita nggak tahu lah ya rasa dagdikduknya seperti itu ya. Dan kemudian waktu masuk dari tangan dokter, sampai mamanya itu bilang, sudah gini loh, kamu pegang tangannya mama, pokoknya kalau sampai benar-benar kesakitan setengah mati, kamu teriak boleh, kamu remet itu tangannya mama sekuat-kuatnya, gak apa-apa, pokoknya satu kepalamu jangan goyang. Soalnya kalau begitu kepalamu goyang, itu gunting tajam kegeser sedikit kena kornea mata. Kamu teriak sekuat-kuatnya, kamu remet sekuat-kuatnya, gak apa gitu ya. Sampai katanya mamanya bilang, ya supaya mama ini berbagi perasaan sama kamu, berbagi rasa sakit itu sama kamu gitu ya. Anaknya bilang, enggak lama ini nanti kalau ini kuat sakit banget gitu, enggak apa-apa, udah kamu remet sekuat-kuatnya gitu ya. Tapi pokoknya mamanya itu bilang, ayo kita pokoknya sembahyang. Sampai dia bilang sama anaknya, percaya ya Tuhan Yesus ada di sampingmu. Kamu mungkin tidak lihat, tapi percaya Tuhan Yesus ada di sampingmu. Segala pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Kamu pasti bisa menanggung ini semua. Sudah gitu ya, saya sembahyang. Kemudian dokternya sudah melepas jahitannya. Udah selesai. Udah selesai. Mamanya sudah bingung. Maksudnya anaknya nggak kuat, mau dibius total untuk dilepas. Udah selesai. Anaknya juga bingung, udah selesai, sudah, ya sudah, gitu, udah pulang, udah selesai, ya udah pulang, gitu. Bapak Ibu Saudara, ternyata mamanya itu bilang, mujizat benar-benar terjadi. Sembahyang. Dokter itu melepas, nggak sampai 3 menit. Ternyata yang awalnya anaknya benar-benar merasa kesakitan dari daerah yang sensitif, bahkan sampai harus bius total. Kali itu nggak perlu tunggu waktu lama, nggak perlu bius, nggak perlu merasakan rasa sakit, lepas semua, jahitannya beres. Hari ini matanya juga beres. Bahkan sampai anaknya ditanya, gimana Mbak rasa sakit? Anaknya bilang, enggak kok Ma, nggak rasa sakit apa-apa kok Ma, udah selesai. Siapa yang percaya bahwa ketika kita berdoa dan mujizat Tuhan terjadi, disediakan bagi kita, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, sebab itu ingat ya Yakobus 5:16, kita sebagai umat perjanjian baru, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, karena ada mata dan hati Tuhan bagi kita. Ketika kita hidup benar karena darah Kristus sudah membenarkan kita, benar karena kita sudah mengaku dosa kita, maka disitulah ketika kita berdoa dengan yakin, maka kita percaya sangat besar kuasanya. Yang setuju mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari bangun kehidupan doa kita ya Bapak Ibu Saudara.
saudara-saudarinya, mari kita bangun kehidupan doa kita. Boleh kasih tahu kanan kirinya, katakan bangun kehidupan doamu ya, bangun kehidupan doamu ya, dengan depan belakangnya boleh katakan ya, oleh depan belakangnya katakan bangun ya, kehidupan doa kita, dan kita boleh menikmati mata dan hati Tuhan ada atas kita. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, selain kita perlu membangun kehidupan doa kita juga perlu membangun kehidupan penyembahan kita. Katakan sama-sama, bangun kehidupan penyembahan kita. 1, 2, 3. Bangun kehidupan kita. Boleh dengar lebih keras? 1, 2, 3. Bangun. Terima kasih. Bangun kehidupan penyembahan kita. Nah, ternyata supaya kita bisa menikmati yang namanya mata dan hati Tuhan itu ada atas kita bukan saja perlu membangun kehidupan doa kita, tetapi kita juga perlu membangun kehidupan penyembahan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita lihat di ayat yang ke-17. Sekarang lalu yang namanya Tuhan itu berkata, kalau nanti berbicara mengenai doanya, berbicara mengenai rumah Tuhannya, di ayat yang ke-17 ini Tuhan berkata, mengenai engkau Salomo. Jadi ini berbicara soal pribadi orangnya sekarang ya. Mengenai engkau Salomo, jika engkau hidup di hadapanku, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Artinya di sini kita melihat ternyata ini masalah hidup penyembahan. Itu adalah bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana kita mentaati, berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mengikuti semua peraturan Tuhan. Itu adalah berbicara kehidupan penyembahan kita. Ayat 18 dikatakan, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Jadi ternyata kehidupan penyembahan yang kita bangun ketika mata dan hati Tuhan ada atas kita, itu yang namanya berkat Tuhan. Itu semuanya cuma mengikuti. Itu bukan fokusnya kita, tapi fokus kita adalah kita beres hidup penyembahan kita di hadapan Tuhan, dan yang lainnya itu berkat-berkat Tuhan itu mengikuti kita. Ayat 19 dikatakan bahkan, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, ayat yang ke-20, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ayat 21, dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri dan kepada rumah ini? Ayat 22, maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ke atas mereka. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, lihat ya, kita ingat di kitab Tawarikh itu bagaimana mereka sujud menyembah kepada Tuhan ketika kemuliaan Tuhan hadir di bait sucinya Tuhan. Kita ingat disitulah mereka semua sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan berkata, kalau sampai kamu lalu sujud menyembah kepada ilah lain, kalau kamu sampai beribadah kepada ilah lain, kalau kamu sampai tidak mau melakukan firman Tuhan karena kamu ternyata lebih memilih itu sujud menyembah dan beribadah kepada ilah lain, itu bahkan yang namanya rumah kudus, bait suci yang sudah Tuhan kuduskan itu pun akan Tuhan hancurkan semua. Dan ketika semua orang bertanya, kenapa kok sampai hancur seperti itu? Coba
Tuhan, mengikuti semua jalan-jalannya Tuhan, malah beribadah dan sujud menyembah kepada ilah lain. Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu mau gak kita hari ini kita bangun yang namanya kehidupan penyembahan kita. Kehidupan penyembahan itu melampaui dari segala aktivitas penyembahan yang bisa kita kerjakan. Kita mungkin datang sujud menyembah, kita berlutut, kita menangis, kita yang namanya mengangkat kedua tangan. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi kalau itu semua tidak diikuti dengan kehidupan kita yang memang menyembah Tuhan, apa artinya semuanya itu? Tapi yang Tuhan inginkan adalah kalau kita memang sujud menyembah kepada Tuhan, kalau kita memang beribadah kepada Tuhan, ya kalau kita mengangkat tangan, kita berlutut, kita menangis di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, biar itu semua adalah buah dari kehidupan kita yang memang aslinya kita itu menyembah Tuhan. Ya, ketika kita memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, ketika kemuliaan Tuhan itu hadir, otomatis kita akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, dengan muka sampai ke tanah kita akan menyanyikan syukur kepada Tuhan, dengan puji-pujian kepada Tuhan, dengan alat musik yang sudah kita bahas selama 3 minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudari, itu semua biarlah lahir karena hati kita, hidup kita memang menyembah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita hadir pada ibadah saat ini, biarlah ini bukan karena sebuah paksaan, bukan karena sebuah rutinitas, bukan karena sebuah kebiasaan yang namanya Kristen, yang layaknya lah ya melayani Tuhan, layaknya lah ya kita datang beribadah kepada Tuhan, enggak. Tapi biarlah itu lahir karena memang kita memiliki hidup yang menyembah Tuhan. Dan bukankah itu dikatakan dalam Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11, dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayo kita bangun Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah kita bersama dengan semua orang yang ada di sekitar kita, ya kita mau bertekuk lutut, ya kita mau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus yang telah disalib, Dia adalah Tuhan yang ada di surga dan menjadi manusia. Dia mau disalib untuk menebus kita, supaya kita yang harusnya berdosa, dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membawa itu, menanggung hukuman dosa itu sampai mati, dikuburkan. Tetapi karena Dia Tuhan, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia menganugerahkan hidup yang kekal, mengampuni dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ayo kita tangkap bahwa hanya Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Kami bersyukur begitu Bapak Ibu saudara-saudari, ya, karena memang hidup penyembahan ini dalam kehidupan saya pribadi adalah itu yang selalu saya terus dambakan, itu yang selalu saya terus rindukan, itu yang selalu saya terus usahakan, datang terus menyembah kepada Tuhan. Dan kalau tadi Salomo itu dikatakan Tuhan, kalau kamu menyembah Tuhan, nanti berkat-berkat itu mengikuti, ya tahtamu akan terus ada, kerajaanmu terus akan ada, memerintah terus begitu, ya itu akan mengikuti saja. Dan ya memang itu Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin kalau boleh saya saksikan, ya itulah yang memang kita alami begitu. Ya, yang namanya kehidupan yang terus menyembah Tuhan, mau menghadapi
Bahkan sampai oma saya begitu ya, waktu mengalami namanya mau kematian itu, saya masih ingat saya ada di sebelah oma saya mau menghembus nafas yang terakhir. Saya hanya bisa beriman, oma pasti dipegang Tuhan Yesus ya, oma pasti selamat dipegang Tuhan Yesus. Menghadapi kematian pun tidak takut Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena apa ya? Karena memang kita memiliki kehidupan yang menyembah kepada Tuhan. Mau menghadapi kuasa-kuasa roh jahat ya, Tuhan Yesus pegang kok. Tidak ada kuasa kegelapan bisa menjamah. Kita penyembah Tuhan kok. Gak perlu khawatir, gak perlu takut sama kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan Yesus begitu ya, gak perlu khawatir, gak perlu takut sama kuasa kegelapan sekalipun. Bahkan ketika menjalani hari-hari begitu ya, pergumulan hari lewat hari, Bapak Ibu Saudara, saya sudah sering mengatakan bagaimana lalu Tuhan juga menunjukkan pimpinannya dalam hidup saya sejak kuliah dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, apa sih dalam bentuk apa saja? Saya berkata, yes, ikutilah ya tayangan-tayangan YouTube sebelum capek semua di YouTube ya. Banyak kok kesaksian-kesaksiannya yang sudah saya sampaikan dalam kesaksian itu. Tapi yang menarik adalah minggu lalu Bapak Ibu Saudara, bahkan saya sempat berdiskusi dengan Pak Sugeng, dengan Bu Duma, kami sempat ngobrol gitu ya. Lalu ya dalam bahasa itu intinya kami melihat yang namanya ada Tuhan menolong gereja Tuhan ini bahkan. Ya maka ketika kita menjalankan gereja ini, kita terus menyembah gitu ya, berkenan tentu ada atas gereja ini. Kita melihat apa misalnya contoh ya, tim tamborin begitu ya, itu waktu Natal kemarin yang melatih begitu ada orang lain, tiba-tiba di tahun ini nggak bisa begitu ya, berhalangan. Dan siapa sangka dekat-dekat dengan HUT ini, Tuhan kirimkan eklesia dan bersama-sama dengan kita begitu ya. Pelatih tamborin, bahkan punya alat tamborin kita pinjam begitu ya, alat tamborinnya. Nanti saksikan ya pada waktu HUT ya, HUT GBI Gideon ya. Bapak Ibu Saudara, bahkan gitaris kita tahu begitu ya, salah satu gitar yang pegang gitar melodi itu, satunya yang bersama dengan Renaldo ini ya, gitar akustik, gitar melodi, tidak bisa begitu ya, tiba-tiba kemarin Natal bisa pelayanan bersama, kali ini berhalangan tidak bisa. Siapa yang sangka Tuhan ternyata kemudian kirim, kita nggak menghubungi, kita sudah lama nggak kontak ya, tiba-tiba ke minggu lalu bisa datang ada bersama-sama dengan kita Riki itu ya. Wah, kalau saya tanya gimana bisa gak pelayanan bersama dulu? Bisa. Puji Tuhan, Tuhan paskan waktunya. Bahkan Pak Sugeng dan Bu Duma pun berkata, bahkan kami sendiri saya begitu ya. Ya ketika kami bergumul, kami masa transisi, kami bergumul mencari gereja, ternyata GBI Gideon ini dibuka, dirintis, dan kami bisa bergereja ke tempat ini. Sampai Bu Duma itu berkata, kita melihat ya, ternyata gereja Tuhan ini itu bukan saja sekedar asal buka dan selesai, enggak, tetapi ditunjukkan bagaimana ada perkenanan Tuhan atas gereja ini. Tuhan sediakan bukan saja semua peralatan-peralatannya, sampai para pelayan-pelayannya, jemaatnya, anggotanya, semua Tuhan yang sediakan. Dan kita hanya bisa mengucap syukur bahwa ketika kita semua adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, perkenanan Tuhan ada atas kita, mata Tuhan ada atas kita, hati Tuhan ada atas kita. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan sore-sore yang meriah bagi Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita bangun kehidupan penyembahan kita ya setiap hari. Mungkin kita boleh mengalami masa sukar, kita bergumul dalam pekerjaan kita bergumul dalam yang namanya studi kita bergumul untuk masa depan kita nggak tahu harus kemana, kita bergumul bahkan mungkin juga untuk pasangan hidup kita bergumul mungkin untuk anak-anak kita dan cucu kita bergumul untuk keuangan kita bergumul untuk kesehatan kita. Saya mau katakan apapun yang kita gumulkan, selama kita menyembah Tuhan, kita tahu mata dan hati Tuhan ada atas kita, dan selama mata dan hati Tuhan ada atas kita akan aman dalam pimpinan dan tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Saya undang untuk pemuji-pemuji boleh maju. Saya ingin kita menangkap firman Tuhan ini, berbicara mengenai mata dan hati Tuhan ada atas kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menebus kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tapi mari kita terus mau bangun kehidupan doa kita. Kita mau bangun juga kehidupan penyembahan kita. Kita mau bawa korban syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan, karena mata dan hatinya atas kita. Dan ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, mata
Kudus, kami mau membangun kehidupan doa kami. Kami mau membangun kehidupan penyembahan kami. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau beribadah kepadamu. Kami mau hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Dan kami tahu ketika kami berada di dalam Engkau, ketika kami membangun kehidupan doa kami, ketika kami membangun kehidupan penyembahan kami akan terus menikmati betapa indahnya mata-Mu dan hati-Mu ada atas kami. Bapa, biarlah apapun yang menjadi tantangan hidup kami, setelah pulang dari ibadah ini kami mungkin harus kembali kepada pergumulan kami. Kami harus kembali menghadapi studi kami. Kami harus kembali menghadapi tantangan pekerjaan kami. Kami harus kembali menghadapi tantangan mungkin pergumulan kesehatan kami, keuangan kami. Mungkin ada pergumulan dalam keluarga kami. Tapi biarlah satu Tuhan yang kami rindukan, mata-Mu dan hati-Mu terus ada di dalam kami. Kami tahu ketika mata-Mu dan hati-Mu ada atas kami, ketika kami membangun kehidupan doa kami, ketika kami membangun kehidupan penyembahan kami berada di dalam tangan yang aman di dalam-Mu, sebab mata-Mu dan hati-Mu ada atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu dan teguhkanlah iman setiap kami. Dan saat ini Tuhan juga ketika kami akan memberikan persembahan, kuduskan setiap tangan-tangan kami akan memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan inilah wakil hidup kami yang mempersembahkan hidup kami kepada-Mu, yaitu melalui keuangan kami. Sucikan dan kuduskan. Biarlah kami bukan memberi untuk diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, dan kita siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin.
ampunilah segala dosa dan salah kami bila kami masih hidup di dalam dosa dan salah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, curahkanlah masuk di dalam hati dan hidup kami. Pimpin dan ajari kami masuk dalam kehidupan doa, hidup penyembahan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan mengampuni dosa dan salah kami. Kami percaya bila dosa dan salah kami diampuni, Engkau berkenan mendengar doa dan menerima penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, mata Tuhan, hati Tuhan selalu ada di dalam hidup kami, mengawasi kami, memelihara kami. Kasih setia-Mu akan selalu dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan kami ini. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah diperintahkan. Biarlah firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus akan menumbuhkan benih-benih firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya terus tumbuh dan menjadi besar dan berbuah pada masanya. Kami dapat menikmati kehidupan yang selalu disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan selalu diagung muliakan dalam seluruh hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami teringat Ibu Duma yang dalam keadaan kurang sehat badan. Kami teringat juga Bapak Mustiko yang jauh di Besuki sana, yang juga dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, kami tidak tahu, mungkin ada yang lain lagi. Mohon Tuhan berkenan melawat mereka dan menjamahkan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan yang sempurna. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyembuhkan, supaya mereka sehat kembali dengan segera dan dapat beribadah bersama kami kembali di tempat ini pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kepada mereka yang lain yang terkendala tidak dapat hadir dalam kebaktian pagi hari ini, Engkau tahu masalah yang mereka hadapi. Tuhan, tolong satu persatu supaya minggu depan mereka juga dapat hadir bersama kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kepada kami yang sudah hadir, berkati Tuhan segala kebutuhan hidup, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan, dan sebagainya. Engkau tahu, dan Engkau yang akan mencukupi, dan Engkau yang akan memeliharakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan GBI Gideon sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah berkenan membentuk menjadi tumbuh untuk yang dalam waktu tidak lama lagi akan memperingati dan merayakan ulang tahun berdirinya GBI Gideon. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Segala persiapan yang akan dilakukan oleh hamba-hamba-Mu menyambut peringatan dan
perayaan ulang tahun GBI Gideon, Tuhan berkati supaya semuanya pada waktunya dapat terselenggara dengan penuh syukur, penuh hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dan GBI Gideon diberkati Tuhan untuk tumbuh, melaju dengan nyata. Ada perkembangan yang luar biasa terjadi ke depan ini. Terima kasih Bapa yang di surga. Kini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih, anugerah daripada Bapa yang di surga, membawa pulang keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan